Halo kawan laut, kembali lagi di podcast Cakep, cerita keselamatan pelayaran. Bersama saya, Andi Bayu Putra. Nah kawan laut, pada podcast kali ini kita akan bahas sarana dan prasarana di PTKP. Saat ini saya sudah bersama narasumber kita, Bapak Dr. Handres Muhammad Mudadir, SH. Halo Pak. Ya. Halo. Gimana nih Pak? Sehat-sehat aja Pak? Alhamdulillah. Pokoknya yang penting dalam kondisi pandemi kita yang paling utama tuh harus sehat dan bahagia ya. Terima kasih Pak sudah menyempatkan hadir di podcast Cakep. Ya, baik. Sebelumnya kan di podcast ini kita udah pernah bahas tentang PU, terus RB juga, rancang bangun, sama BD juga membahas tentang PTKP. Nah, boleh Pak saya mau nanya tentang Sarpas nih Pak. Oke, silakan. Kan tema kita hari ini kan mau bahas tentang Sarpas di PTKP nih Pak, masalahnya. Nah Pak, untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, kedudukan Sarpas di PTKP itu secara organisasi itu gimana sih? Nah, bicara masalah pendidikan itu kita ada berdasarkan KM 67 67 tahun 2022 tentang struktur dan organisasi Balai Teknologi Keselamatan Pelayaran. Sapras itu istilahnya kan kerennya orang lah Sapras lah ya. Sebenarnya panjangan sarana dan prasarana gitu. Kedudukan itu dipimpin oleh seorang kepala seksi. Nah dia tuh kedudukannya dia bertanggung jawab langsung ke kepala balai. Tapi tidak lepas juga sejajar dengan RB Rancang Bangun, kepala seksi Rancang Bangun, ada juga kepala Kasubag Usaha. Di sarana prasarana yang ada di PTKP ini memiliki personil itu ada 12 orang. Iya, 12 orang. Itu dari 12 orang itu ada terdiri dari 7 SN. 7 SN dan 5 non ASN. Jadi dari sarana prasarana personil itu ada 3 jabatan fungsional yang ada di Sapras itu. Yang pertama jabatan tentang penyusunan rencana pengadaan. Yang kedua penyusunan pemeliharaan dan perbaikan. Yang satu lagi tentang penyusunan laporan BPN. Nah itu yang ada sarana yang kedudukan sarana prasarana terkait peranannya yang ada di PTKP. Oh itu tentang kedudukan Sarpas di PTKP ya. Nah Pak, kalau mau tanya lagi Pak, dan kedua nih Pak ya, kalau tugas yang Sarpas itu sendiri? Kalau berdasarkan KM 67 juga di tahun 2002 itu tugas pokok dari Sarpas itu yang pertama adalah melakukan pengadaan, ya, penyimpanan dan penyaluran alat dan bahan keselamatan pelayaran serta perawatan, perbaikan dan perbaikan instalasi yang ada di PTKP. Karena PTKP juga ada instalasinya, antara lain instalasi laboratorium, keselamatan pelayaran, bengkel, kapal negara, serta sentra penggunaan. Itu tugas-tugas pokok dari dari sarana prasarana. Terkait dengan pengadaan, memang kita pengadaan ini dalam arti menampung kebutuhan dari alat-alat keselamatan yang ada di PTKP, ya. Jadi kita kan tusinya desa Sapras itu kita menampung kegiatan apa sih kebutuhan pengadaan untuk terkait misalkan dari instalasi itu kebutuhannya apa aja gitu kan. Nah, begitu juga terkait dengan penyimpanannya gitu kan. Karena di sini kan kita membahas masalah tusi kita pengujian ya. Awalnya di KM 7 kan itu. Nah, kita tuh penyimpanan barang-barang yang ada Sapras ini kan banyak gedung-gedung itu. Nah, kita harus di situ harus ditempatkan tuh posisinya gitu kan. Baik yang penyimpanan yang terkait dengan alat-alat uji, penyimpanan terkait dengan misalkan kendaraan dinas, penyimpanan terkait dengan fasilitas-fasilitas yang lain lah. Itu tusinya BTKP itu salah satu tusinya dari seksi Sapras. Begitu juga penyalurannya nanti, ya. Jadi dari sisi kita kalau udah ada penyaluran kita akan disalurkan tuh posisinya barang-barang itu akan ditempatkan di mana, gitu kan. Nah itu tusi juga. Nah kemudian di samping itu juga Sapras kan di situ ada tusinya harus berjalan tuh
terkait dengan pemeliharaan dan perawatan. Karena setiap alat-alat BML yang alat uji maupun fasilitas kesehatan yang lain yang ada di instalasi itu perlu dipelihara lah atau diperbaiki. Karena barang kita tahu lah, kalau barang kan pasti harus dirawat gitu kan. Nah itu salah satu fungsi dari Satpas itu Pak. Oke Pak. Nah, mau lanjut pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya. Kalau Satpas di BTKP itu ada apa aja sih Pak? Kalau bicara sarana prasarana di BTKP itu kan sebenarnya ada dua lah sebetulnya yang terkait dengan langsung ya. Bagi dua. Maksudnya dalam arti yang menunjang dalam pengujian dan yang menunjang di sarana prasarana di gedung administrasi gitu kan. Kalau yang sarana menunjang di administrasi kan misalkan ada kepala dinas, ada misalkan ada lift semua, ada pemadam, di situ di setiap gedung juga ada misalkan komputer, laptop semua secara fasilitas menunjang di administrasi itu ada juga. Kalau terkait dengan sarana prasarananya untuk menunjang pengujian, itu di sini kita punya ada laboratorium yang khusus untuk terkait masalah pengujian radio, AIS itu kita ada. Terus juga ada workshopnya itu terkait dengan untuk pengujian yang alat-alat selamatan. Nah terus juga kita punya kapal negara kelas 1 gitu kan. Nah itu kita punya juga. Di samping itu kita ada juga sarana prasarananya untuk menunjang itu RIB. Nah itu sangat mendukung terkait dengan nanti pada saat kita mengadakan ujian itu sangat mendukung fasilitas itu. Nah di situ juga ada kita sarana bengkel ya. Bengkel kita juga punya dalam arti untuk menunjang kegiatan pengujian dan yang lain-lain. Di situ juga ada kolam uji. Nah, kolam uji ini sangat mendukung ya, karena kita juga ada kerjasama dengan BP3IP terkait pengujian, kolam uji, uji untuk lab jacket, uji untuk kegiatan yang lain kita juga banyak sih di situ kepentingan kolam uji. Kita juga ada dermaga untuk menunjang operasional kapal bersandar itu antara lain itulah yang ada di kita. Banyak juga ya sarana-sarana di BTKP. Apalagi kalau untuk pengujian itu harus benar-benar. Iya. Pak mau lanjut pertanyaan berikutnya nih Pak tentang sarana prasarana Pak. Kalau menurut Bapak tuh bagaimana sih sarana prasarana di BTKP saat ini? Kalau sarana prasarana kita dalam arti yang untuk alat uji ya. Kalau berdasarkan KM 67 kita kan pengujian dan sertifikasi itu terkait dengan alat keselamatan. Memang kita udah punya lah kalau untuk pengujian alat keselamatan ya, terkait dengan pengujian pengujian IR, terus pengujian dari pemadam. Kita sudah mendukung lah kegiatan itu. Di samping itu juga kita pengujian AIS semua kita bisa mendukung. Namun alat-alat sarana prasarana yang ada ini perlu ditingkatkan nih. Karena dengan adanya KM 49 tahun 2001 tentang pengujian dan sertifikasi perlengkapan kapal dan komponen kapal, itu kan banyak kegiatannya terkait dengan pengujiannya. Itu kurang lebih ada hampir hampir lebih banyak lah terkait untuk menguji komponen dan perkataan. Nah itu kita perlu dukungan itu. Kita perlu dukungan lagi terkait untuk alat-alat uji itu Pak. Ya kita memang untuk hal-hal itu kita secara bertahap ya, mungkin dengan skala prioritas lah kita akan pengadaan seperti itu. Jadi untuk menunjangnya. Tapi tetap BTKP dengan fasilitas yang ada kita tingkatkan lah, kita optimalkan lah gitu. Pak mau lanjut pertanyaan berikutnya nih Pak. Kalau untuk pencapaian Satpas sendiri Pak? Kalau pencapaian Satpas sebenarnya gini, kita kan memang tujuan utamanya kan bagaimana nih sarana prasarana ini menunjang ya untuk kegiatan-kegiatan yang lain lah, yang terkait dengan seksi-seksi lain. Ya intinya sebenarnya menunjang tugas pokok dari BTKP itu sendiri gitu kan. Nah kita untuk si Satpas sih capaiannya kita kan sudah harus membuat juga buku-buku kayak checklist, membuat buku-buku yang buku pintar lah dengan kondisi alat-alat uji yang ada di BTKP gini, kondisinya di mana gitu, apakah yang mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu dikalibrasi. Nah kita punya datanya itu. Di samping itu juga terkait dengan ISO gitu kan,
BPKP sudah memiliki ISO, kita juga telah membuat ya terkait dengan tusinya Sapras itu yang pemeliharaan, perbaikan. Kita telah membuat kartu pemeriksaan terhadap fasilitas-fasilitas yang ada di bengkel, kartu pemeriksaan yang ada di alat laboratorium, terus ada pemeriksaan alat-alat yang ada di atas kapal negara, terus ada juga yang di sentral. Nah, itu di samping itu juga kita untuk menunjang kegiatan itu, kami juga di Sapras sudah membuat istilahnya kayak checklist lah ya, checklist terkait dengan pemeliharaan ya, karena semua itu kan perlu ada pemeliharaan. Nah, kita buatkan checklistnya tuh, bagaimana checklistnya pemeliharaan terhadap kolam uji, checklistnya pemeliharaan terhadap masalah reput. Nah, itu di workshop, ya semua kita sudah capaiannya udah buat itu sebagai standarnya. Memang sih masih perlu ditingkatkan lah nanti. Oke, mau lanjut pertanyaan terakhir ya Pak. Iya. Udah sampai pertanyaan terakhir aja Pak ya. Iya. Nggak terasa ya? Iya, nggak terasa banget. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir Pak. Kalau untuk target Sapras ke depan gimana? Kalau target sih sebenarnya kita targetnya itu kan melaksanakan tusinya ya sesuai dengan KM 67 itu ya. Dan apalagi kita target yang paling utama itu kan dengan adanya diberlakukan KM 49 itu ya, tentang pengujian, sertifikasi, perlengkapan kapal dan komponen kapal. Ya, target dari sarana prasarananya dalam rangka menunjang itu, nah kita berusaha untuk meningkatkan sarana prasarana untuk menunjang terkait dengan pengujian dan sertifikasi itu, Pak. Jadi memang kita sadar juga pasti kita untuk kegiatan itu kan secara bertahap. Nanti kita akan target kita secara skala prioritas akan kita tingkatkan itu sarana prasarananya itu, Pak. Yang kedua juga mencanangkan ada sistem secara komputer lah ya, IT lah untuk pendistribusian barang itu. Nah, kita rencana kita akan membuat juga, jadi pendistribusian barang masuk keluar itu rencananya juga kita akan buatkan secara apa ya, IT lah untuk juga, terus meningkatkan juga kinerja terutama di untuk pegawai Sapras gitu. Pak, udah nggak terasa nih Pak, Ya. pertanyaan juga udah habis nih Pak. Untuk kehadiran Pak Nuryadi sendiri, terima kasih banyak Ya. Pak udah hadir di podcast Cakep kali ini Pak. Ya. Mungkin kedepannya bisa datang kembali. Siap, kalau kami siap Pak untuk meningkatkan gereja yang ada di BPKP. Terima kasih banyak Pak. Ya. Oke kawan laut, itu dia podcast kita kali ini tentang sarana dan prasarana di BPKP. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.